antara ketinggian dan kedekatan Allah. Ulama besar di abad ketiga Hijriah telah menyebutkan pula mengenai keyakinan ahlu sunnah wal jamaah mengenai keberadaan Allah di atas ars, dan itu menunjukkan sifat ketinggian bagi Allah. Jika ada yang menanyakan bahwa keyakinan seperti ini berarti menetapkan bahwa Allah itu jauh, padahal dalam banyak ayat dibuktikan kalau Allah itu begitu dekat. Jawabannya, pada makhluk kita dapat mengatakan ia tinggi tetapi dekat. Jika itu mungkin pada makhluk, maka pada Sang Khalik lebih-lebih mungkin, karena tidak ada yang mustahil bagi Allah. Selanjutnya, dengarkanlah beberapa penjelasan dari para ulama salaf. Yang pertama, Zakaria As-Saji. Al-Imam Abu Abdillah bin Battah Al-Akbari, penulis kitab Al-Ibanah Al-Kubra fi Sunnah yang terdiri dari 4 jilid, ia berkata bahwa Abdul Hasan Ahmad bin Zakaria bin Yahya As-Saji berkata bahwa ayahnya Zakaria As-Saji berkata, perkataan dalam As-Sunnah yang kulihat bahwa sahabat kami para ulama hadis yang pernah kami temui meyakini Allah di atas ars yang berada di ketinggiannya, namun dia dekat dengan hambanya sesuai yang dia kehendaki. Lalu As-Saji menyebutkan berbagai i'tiqad yang lainnya. Imam Ad-Dhahabi mengatakan bahwa As-Saji adalah ulama di Basrah dan seorang hafidz terkemuka. Abul Hasan Al-Asy'ari mengambil hadis dan perkataan ahlu sunnah lainnya dari beliau. Beliau pernah melakukan rihlah atau suatu perjalanan untuk belajar dari Muzani, murid Imam Asy-Syafi'i, dan Ar-Rabi. As-Saji juga memiliki kitab I'la'ul Hadis dan kitab Istilaful Fuqaha. Pelajaran penting dari beliau, dalil-dalil yang menyebutkan kedekatan Allah adalah sebagai berikut. Pertama, firman Allah Ta'ala, dan apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwa aku itu dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa. Apabila ia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Quran Surat Al-Baqarah ayat 186. Begitu juga terdapat dalil dalam Sahih Muslim pada bab dianjurkannya merendahkan suara ketika berzikir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang kalian seru adalah Rob yang lebih dekat pada salah seorang di antara kalian daripada urat leher unta tunggangan kalian. Hadis riwayat Muslim nomor 2704. Sedangkan ayat yang menyebutkan keberadaan Allah di ketinggian amatlah banyak. Salah satu contohnya adalah, apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang berkuasa di atas langit, bahwa dia akan menjungkir balikan bumi bersama kamu, sehingga dengan tiba-tiba bumi itu bergoncang? Quran Surat Al-Muluk ayat ke-16. Yang jelas, keberadaan Allah di atas ars tidaklah bertentangan dengan kedekatan Allah dengan makhluknya. Masa kita katakan ayat-ayat Al-Quran saling bertentangan? Kita dapat katakan bahwa Allah berada di ketinggian, namun juga dekat pada hamba-hambanya. Abul Abbas Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Al-Aqidah Al-Wasatiyah, beliau berkata, kedekatan dan kebersamaan Allah yang disebutkan dalam Alkitab dan As-Sunnah tidaklah bertentangan dengan ketinggian Allah Ta'ala. Tidak ada suatu apapun yang semisal dengannya dalam setiap sifat-sifatnya. Allah Maha Tinggi namun Maha Dekat. Allah Maha Tinggi namun dekat. Dia Maha Dekat namun tetap berada di ketinggian. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, tidak ada pertentangan sama sekali antara kedekatan dan ketinggian Allah, karena sesuatu yang jauh namun dekat. Ini kondisi yang ada pada makhluk juga. Jika makhluk demikian, bagaimana lagi pada Sang Khalik atau Pencipta? Allah bisa saja dekat sekaligus berada dalam ketinggian.
Allah itu begitu dekat dengan kita dari urat leher hewan tunggangan. Yang kedua, Muhammad bin Jarir At-Tabari, penulis kitab tafsir terkemuka. Disebutkan dalam kitab tafsir karya Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari yang banyak berisi perkataan ulama salaf ketika menafsirkan firman Allah Ta'ala, dan dia berkehendak menuju langit. Quran Surat Fussilat ayat 11. Yang dimaksud dengan ayat ini, kata Ar-Rabi bin Anas, adalah naik di ketinggian. Sedangkan mengenai ayat kemudian Allah berada di atas ars, yang dimaksudkan dengan ayat ini, kata At-Tabari, tinggi di atas ars. Pelajaran penting dari beliau, Ibnul Qayyim dalam bait syair An-Nuniyah memberikan 4 definisi istiwa. Yang pertama menetap, yang kedua tinggi, yang ketiga naik, dan yang keempat naik juga. Sehingga sifat istiwa menunjukkan bahwa Allah tidak di mana-mana dan bukan di setiap tempat, serta tidak bersatu dengan makhluknya, karena Allah berada tinggi di atas seluruh makhluknya. Syekh Muhammad Khalil Harros Hafizahullah mengatakan, Ahlu Sunnah wal Jamaah mengimani yang diberikan dari Allah tentang dirinya, yaitu bahwasanya Allah beristiwa di atas arsy-Nya dan terpisah dari makhluk-makhluknya dengan kaifiyah atau cara yang tidak diketahui kecuali olehnya. Sebagaimana kata Imam Malik, istiwa itu sudah diketahui maknanya, sedangkan hakikatnya atau cara istiwa itu tidak diketahui. Yang ketiga, Ibnu Khuzaimah. Abu Bakar Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah berkata, siapa yang tidak menetapkan keberadaan Allah di atas ars dan dia beristiwa menetap tinggi di atas langit yang ketujuh, terpisah dari seluruh makhluknya, maka ia telah kafir dan dimintai tobatnya. Jika ia tidak mau bertobat, maka dipenggal saja lehernya dan dibuang ke tempat sampah supaya baunya tidak menyakiti ahlul kiblat atau seorang muslim dan ahlul dhimah atau non-muslim. Ibnu Khuzaimah adalah ulama terkemuka dalam ilmu hadis dan juga fikih. Beliau di antara dai Ahlus Sunnah dan ulama yang keras dalam penetapan nama dan sifat Allah. Beliau memiliki kedudukan yang mulia di Khurasan. Ibnu Khuzaimah mengambil fikih dari Muzani, murid Imam Asy-Syafi'i, dan mendengar ilmu dari Ali bin Hajar dan ulama semasanya. Beliau meninggal dunia dalam usia 80-an. Yang keempat, Sa'lab, Imam Al-Arabiyah, ulama pakar bahasa. Al-Hafidh Abu Qasim Al-Lalikai dalam kitab As-Sunnah berkata bahwa ia mendapatkan tulisan tangan Ad-Daruqutni dari Ishaq Al-Khazzi Abul Abbas, dikenal juga dengan Sa'lab. Lalu ia berkata, istiwa bermakna menuju walau tidak persis menetap, sedangkan makna istiwa ila sama adalah menuju. Adapun makna istawa alal ars adalah tinggi. Makna istawa wajhu adalah bersambung. Makna istawal qamar adalah penuh. Sedangkan makna istawa Zaid wa Amr adalah keduanya mirip dalam perbuatan walau tidak mirip orangnya. Yang kelima, Abu Ja'far At-Tahawi, ulama terkemuka Hanafiyah. Dalam kitab akidahnya At-Tahawi berkata, ars dan kursi adalah benar adanya. Allah tidak membutuhkan arsy-Nya dan apa yang ada di bawahnya. Allah mengetahui segala sesuatu dan dia berada di atas segala sesuatu. Yang keenam, Abu Muhammad Al-Barbahari Al-Hasan bin Ali bin Khauf, ulama besar Hanabilah di Baghdad. Dalam Syarh Sunnah, Al-Barbahari berkata, Allah berada di atas ars dan menetap tinggi di atasnya, namun ilmu Allah di setiap tempat. Tidak ada suatu tempat yang lepas dari ilmu Allah. Pelajaran penting dari beliau, ayat berikut mendukung pernyataan di atas, yaitu Allah menetap tinggi sedangkan yang di mana-mana adalah ilmu Allah. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia menempat tinggi di atas arsy-Nya, dan dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya, dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Hadid ayat 4.
Ayat ini begitu jelas tidak mempertentangkan keberadaan Allah di atas ars dan ilmu Allah yang mengetahui segala tempat. Bagaimana kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, surat Al-Hadid ayat keempat menyebutkan bahwa Allah berada di atas ars dan Dia mengetahui segala sesuatu. Meski begitu, Allah pun bersama kita di mana saja kita berada. Wallahu a'lam.